Puluhan pelajar di Pematang Siantar, Sumatera Utara kabur saat petugas patroli sekolah melakukan razia. Tim patroli sekolah Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar melakukan razia karena mendapat laporan warga mengenai pelajar yang bolos. Razia digelar di Pasar Horas Pematang Siantar, di mana terdapat permainan biliar. Petugas pun mengamankan beberapa siswa. Di sini kita temukan tadi banyak sekali anak sekolah di jam sekolah bermain biliar, sehingga kita lakukan pembinaan nantinya kepada anak-anak ini. Tentunya ini juga kerjasama tadi dengan pengamanan dari Pasar Horas. Kami ucapkan terima kasih atas laporan masyarakat juga, sehingga bisa menciptakan Kota Pematang Siantar kota pendidikan. Orang tua siswa yang ditangkap dipanggil untuk menjemput anaknya. Sementara itu, razia akan terus dilakukan petugas agar siswa tidak bolos dan mengikuti pelajaran tatap muka yang dilakukan di sekolah. Warga berusaha menyelamatkan seorang ibu dan balita yang berada di kolong truk kontainer di Jalan Raya Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Ibu dan balita yang masih berusia 7 bulan merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Setelah berhasil dievakuasi, sang ibu langsung dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah di bagian kaki, tangan, dan kepala. Sementara balita meninggal dunia. Menurut saksi mata, sebelum menabrak pengendara motor, truk kontainer bernomor polisi L9525UN berjalan kencang dan oleng ke kiri, kemudian langsung menyeruduk pengendara motor dari arah belakang hingga korban jatuh terlindas ke roda belakang truk. Truk baru berhenti setelah menabrak trotoar jalan. Diduga rem truk kontainer blong. Dari arah ngelancang ya, terus nggak ada tanda-tanda ngerti, plastik nggak ada bunyi. Tapi ngurus sepeda di depannya ini ya, bis tempat-tempat disuruh nih. Dia juga ngeblong gitu lah? Ngeblong, kelihatannya ngeblong, nggak ada tempat. Ya. Berarti motor di depan tadi Pak? Ya. Akibat kejadian ini, polisi mengamankan sopir truk untuk menghindari ambulan massa. Amankan dari Polsek Sukomanunggal ke Mapol Polsek Sukomanunggal. Sampai sekarang masih penyidikan pendalaman dari penyidik Lata-Lata Polrestabes. Dan itu kendaraan motornya sampai masuk kolong ya Pak? Kendaraannya masuk kolong, informasi dari saksi. Sementara saat kejadian dan proses evakuasi, terjadi kemacetan panjang di Jalan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Menolak rujuk, istri dibunuh suaminya di Lumajang, Jawa Tengah. Tak sampai di situ, usai melakukan aksi kejinya, pelaku lalu menggantung diri di dekat jasad sang istri. Pemirsa, selain kasus suami bunuh istri selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. 2 pekan buron, kawanan perampok bersenjata api yang beraksi di sebuah rumah mewah di Jambi dibekuk polisi. 1 dari 3 pelaku yang merupakan otak perampokan tewas saat penangkapan karena memiliki riwayat penyakit jantung. Tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polres Muaro Jambi meringkus kawanan perampok yang berhasil menggasak harta korban senilai miliaran rupiah. Para pelaku dibekuk di wilayah hukum Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dalam penangkapan, Hairudin alias Tony yang merupakan otak perampokan tewas akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sementara dari keterangan 2 pelaku lain yakni Suganto dan Prasetyo, polisi berhasil menemukan 2 pucuk senjata api dan senapan angin modifikasi yang digunakan saat merampok. Dalam aksinya, para pelaku tak segan melukai para korban yang berusaha melakukan perlawanan. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kawanan perampok ini beranggotakan 7 orang. Polisi pun memburu 4 orang lainnya yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka tidak segan-segan akan melukai korban kalau misalkan korban tidak kooperatif. Ada pelecehan juga di sana dari pengakuan korban. Kalau dari keterangan kurang lebih ada 7 orang tersangka yang selalu melekat pada saat
pelaksanaan. 30 Juni kawanan rampok yang dikomandoi Tony menyatroni rumah Lugianto di Desa Pancakarya, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Para pelaku menyekap para korban dan berhasil menggasak uang tunai 150 juta rupiah serta perhiasan 30 suku emas. Sementara dari hasil merampok sebelumnya di Desa Talang Bukit, Kecamatan Bahar Utara, Suganto dan kawan-kawan yang merampas emas batangan dan perhiasan lebih dari 5 suku serta uang tunai puluhan juta rupiah. 2 pelajar sekolah kejuruan menderita luka senjata tajam di punggung dan lengan setelah terlibat tawuran di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Keduanya ditemukan terkapar di pinggir jalan dan dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi. Terjadi lagi tawuran di samping Sentra Timur, pinggir tol. Warga menemukan 2 pelajar terkapar di pinggir jalan kawasan Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur dengan luka di bagian punggung dan paha. Diduga keduanya terluka setelah terlibat tawuran antar pelajar. Tim medis Rumah Sakit Islam Pondokopi memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit. Menurut warga sekitar, 2 kelompok pelajar saling serang dengan senjata tajam di Jalan Sentra Primer sekitar pukul 7 malam. Sekitar jam 7-an habis salah tawuran di ini depan. Campuran sama, maksudnya campuran gimana, Bang? Ya ibaratnya pakaian bebas. Oh, ada pakai baju bebas pelajarnya ya. Pakai, kalau dari informasi katanya pakai senjata tajam juga, Bang. Kemungkinan kata informasi dari tukang kopi buat senjata tajam. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Cakung, Jakarta Timur. Dan polisi telah mengamankan 1 senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran tersebut. Sesosok jasad pria tanpa busana ditemukan warga terapung di pesisir pantai Buloa, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tanpa identitas ini bukan warga setempat, lantaran tidak ada warga yang mengenalnya. Inilah video amatir saat warga menemukan sesosok jasad pria tanpa busana yang mengapung di pesisir pantai Buloa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan dari Damkar dan Basarnas yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu mengevakuasi jasad menggunakan alat pelampung yang terbuat dari gabus. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara tidak menemukan identitas korban yang diduga sudah meninggal 3 hari sebelumnya. Warga sekitar mengaku juga tidak ada yang mengenal korban. Sesosok mayat yang dalam keadaan terkurap, terapung di dermaga perairan Buloa. Dan untuk sementara ini identitas daripada mayat tersebut kita belum pahami, kita belum tahu. Jasad pria tanpa identitas ini kini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi dan menunggu warga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Sementara di Jember, Jawa Timur, seorang pencari madu di tengah hutan Kecamatan Silo menemukan sesosok mayat perempuan muda dalam kondisi hampir membusuk. Mayat ditemukan di area yang curam dan tanpa mengenakan pakaian bagian bawah. Petugas kepolisian mengevakuasi sesosok jasad wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun di kawasan hutan Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Keberadaan mayat pertama kali ditemukan warga pencari madu hutan. Selain sudah mengeluarkan bau busuk, kondisi mayat juga hanya mengenakan pakaian bagian atas. Identitas korban juga belum diketahui. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena posisi mayat berada di area bawah hutan serta harus menyusuri sungai. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Subandi untuk diotopsi. AKP Suartanto, Kapolsek Silo, membenarkan temuan mayat perempuan di hutan Desa Mulyorejo. Menurutnya, diduga korban meninggal dunia sudah lebih dari 2 hari. Adapun ciri-ciri adalah mayat perempuan dengan tinggi badan kurang lebih 55 cm,
potongan rambut pendek, ya, memakai memakai kaos putih dan ada baju kotak-kotak warna hitam berpadu merah, juga ada celana dalam di sekitar TKP dan kondisi dari mayat sudah mengalami pembusukan. Polisi masih mencari identitas korban dan keluarga untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Sementara itu di Tulung Agung, sesosok jasad wanita ditemukan terikat di Sungai Brantas 4 April lalu. Hingga kini belum terungkap siapa pembunuh wanita warga Blitar tersebut yang dibuang ke sungai dalam kondisi hidup hingga akhirnya tewas tenggelam. Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung bersama tim instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulung Agung mengungkap identitas jasad wanita yang ditemukan di Sungai Brantas. Korban bernama Jeminten, warga Tulis Krio, Blitar, Jawa Timur. Dari hasil otopsi ditemukan luka bekas senjata tajam di tubuh korban. Namun penyebab kematian diduga kuat akibat tenggelam. Korban diduga dibuang ke sungai dalam kondisi masih hidup, namun tidak berdaya karena tangannya diikat. Korban itu meninggal dengan luka di perut sepanjang kurang lebih 20 cm dan korban meninggal di air, maksudnya dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Lukanya luka apa? Luka robek atau luka robek sepanjang kurang lebih 20 cm. Bekas senjata tajam apa? Kemungkinan bekas senjata tajam. Sementara itu seorang kerabat mengaku korban tinggal seorang diri dan 2 hari hilang kontak. Saat dikunjungi, rumah berantakan dan sepeda motor serta ponselnya raib. Rumahnya uang semua masih di rumah. Cuma masih di rumah. Terus terakhir kali Chat sama keluarga terakhir 7:30 malam. Chatnya apa masihnya waktu itu? Ya ngasih kabar gimana? Kalau posonya jadinya tanggal itu minggu. Sebelumnya sesosok jasad perempuan ditemukan warga mengambang di aliran Sungai Brantas di Dusun Kates, Desa Rejotangan, Tulung Agung, Jawa Timur. Awalnya jasad korban terbawa arus dari arah timur kemudian berputar di pusaran air dan berhenti di lokasi penemuan. Saat ditemukan korban dalam kondisi nyaris tanpa busana dan dalam posisi terikat tali. Saat ini kasus pembunuhan ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tulung Agung dan telah memeriksa beberapa saksi. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan di ruang tamu rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diduga membunuh korban yang mendapatinya masuk usai menjebol jendela rumah korban. Warga desa Mandoge, Asahan, Sumatera Utara gempar dengan tewasnya Orlide Nababan, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun di rumahnya. Anak korban mengaku ibunya diduga dibunuh orang yang hendak mencuri di rumahnya pada dini hari. Sempat terdengar suara korban minta tolong, namun sang anak tidak berdaya karena kondisi rumah yang gelap gulita. Saat warga berdatangan, korban didapati bersimbah darah di ruang tamu. Selain itu, kondisi jendela rumah juga rusak diduga dijebol pelaku untuk masuk dan kabur. Oh, dipecahin? Iya, katanya dipecahkan. Nggak tahu gitu saat kejadian? Iya, katanya ya cuma dengar suara mama teriak-teriak, tapi karena kan lampu dimatikan, jadi orang tuh nggak bisa lihat. Dia terbangun tapi nggak bisa lihat karena gelap. Di rumah tinggal berapa orang di saat kejadian? Cuma bertiga sama mama, adik kedua sama mak satu. Oh, dari keterangan adik, diapain sih mama? Atau dipukul atau ditikam gitu gimana? Katanya sih bang ditikam. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan menemukan barang bukti sarung senjata tajam diduga milik pelaku. Beberapa benda ya yang bisa kami amankan untuk sebagai barang bukti sementara, yaitu untuk sementara itu ada percikan darah pun ada juga, ada pun sarung dari yang terbuat dari
plastik yang berwarna oranye. Sarung pisau apa sarung apa? Nah, diperkirakan itu sarung benda tajam. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polsek Bandar Pasir Mandoge dan Polres Asahan masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Pemirsa, sungguh sadis aksi pembunuhan yang kemudian jasadnya dibiarkan atau dibuang. Namun ingatlah, pembunuhan tidak akan bisa melampiaskan emosi. Pembunuhan hanya akan menambahkan dosa untuk dunia akhirat. Usai jeda, Realita akan hadir dengan informasi suami yang bunuh diri setelah membunuh istrinya. Tetaplah bersama kami.